Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwah akhwat fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang studi naskah. Alinea berikutnya adalah waqad ta'assafal ahwa'u bin nufus wa tazighu bil 'uqul. Waqad ta'assafal ahwa'u bin nufus wa tazighu bil 'uqul. Ta'assafa itu artinya membawa ya, menggiring ya. Dan qad ini kita bisa artikan terkadang ya, terkadang hawa nafsu itu menggiring manusia untuk salah ya. Ta'assafal ahwa'u bin nufus. Jadi hawa nafsu terkadang menggiring manusia menjadi sesat ya. Wa tazighu bil 'uqul. Dan terkadang juga manusia juga menyimpang. Tazighu, zagha, tazighu. Manusia itu juga bisa menyimpang dengan akalnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada dua potensi yang bisa membawa kita terjerumus kepada kesesatan atau penyimpangan. Pertama hawa nafsu, dan yang kedua bahkan akal juga. Jadi akal yang sesungguhnya Allah berikan kepada kita untuk membawa petunjuk. Terkadang kalau kita tidak bijak dalam menggunakan akal, akal itu juga bisa menyesatkan atau membawa kita kepada penyimpangan. Fala 'asima minat taraddi. Jadi ini kalau setelah kita cek ini tidak pakai titik lebih tepatnya ya, karena kalau pakai titik agak ketemu maknanya. Fala 'asima minat taraddi fi syahwat wa matahatil inhiraf illallah. Fala 'asim. Jadi kalau 'asim artinya di sini yang memelihara ya. Maka tidak ada yang bisa memelihara. Fala 'asima, maka tidak ada yang bisa memelihara minat taraddi fi syahwat. Taraddi artinya terjerumus. Maka tidak ada yang bisa memelihara dari terjerumus di dalam syahwat. Wa matahatil inhiraf, dan jebakan penyimpangan. Matahat ya, jebakan bisa diartikan jurang juga bisa. Jebakan penyimpangan illallah, kecuali Allah. Jadi fala 'asima minat taraddi fi syahawati wa matahatil inhirafi illallah. Maka tidak ada yang bisa memelihara dari terjerumus ke dalam syahwat dan jebakan penyimpangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidha, karena itu arsyadana haqqu subhanahu ila talabil hidayati wat taufiqi minhu. Lidha, karena itu atau untuk itu, arsyadana membimbing akan kita al-haqqu subhanah, maksudnya Allah di sini, karena di antara nama Allah itu juga al-haq ya. Tahu dalam mengartikannya biasakan dahulukan subjek dulu baru kata kerja dan objek ya. Nah, karena al-haqqu di sini sebagai fa'il, sebagai subjeknya, maka kita artikan dulu Allah dulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala arsyadana, membimbing kita, menunjuki kita ila talabil hidayah. Kalau biasa kita artikan ila ini ke, tapi tidak selamanya ila itu berarti ke, bisa juga kita artikan untuk ya.
Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menuntut hidayah atau mencari hidayah wat taufik dan taufik minhu darinya. Jadi liza arsyadana al-haqq subhanahu ila talabil hidayati wat taufiq minhu. Oleh sebab itu, Allah membimbing kita agar atau untuk meminta hidayah dan taufik darinya. Hatta nusira ala manhajil haqqi wal adli. Sampai nasira atau nusira, sara yasiru, nasira kita berjalan ala di atas manhajil haqqi wal adli. Manhaj atau jalan kebenaran dan keadilan. Wa naltazimu tariqal istiqamati wan najati. Wa naltazimu dan kita senantiasa tetap iltizam ya. Iltizam itu konsisten ya. Konsisten selalu, dan kita tetap wanaltazim dan kita tetap di atas tariqal istiqamah, jalan keistiqamahan, wan najah dan jalan keberhasilan. Wa huwa dan dia adalah tariqul islamil qadim, dia adalah jalan Islam yang dulu, al-mustamir yang terus atau yang selalu, alladzi an'amallahu bihi yang Allah telah memberikan nikmat dengannya, alan nabiyyin terhadap para nabi, was-siddiqin terhadap orang-orang siddiq, was-salihin dan orang-orang soleh. Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ya, ayat 60 bahwa di antara makna dari siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah jalannya para nabi, para orang-orang siddiq dan syuhada serta orang-orang soleh ya. Kita lihat bisa dilihat di dalam surat An-Nisa 69 ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi penjelasan siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nah, maka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu di dalam surah An-Nisa 69 ada Allah jelaskan ada 4 kelompok. Pertama an-nabiyyin, dan yang kedua asy-syuhada, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, dan yang ketiga para asy-syuhada, orang-orang yang syahid, dan yang keempat orang-orang yang soleh. Nah, jadi jalan yang mana yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah itu agar kita selamat dari penyimpangan yang disebabkan oleh hawa nafsu dan bahkan akal adalah tariqul Islam, jalan Islam al-qadim yang sudah sejak dulu, yang sudah selalu Allah berikan nikmat kepada orang-orang sebelum atau generasi-generasi sebelum kita. Jadi yang kita minta itu adalah jalan Islam yang sudah sejak dulu dianut, ditempuh dan dipakai oleh para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف حقيقة نفسه ومصيره في المستقبل. وهذا dan inilah sya'nul abdi, kondisi seorang hamba, dan inilah keadaan seorang hamba yang al-abid, yang ahli ibadah, an-nasik, yang ahli nusuk, jadi hampir sama maknanya dengan ahli ibadah ya. Kemudian al-aqil, yang berakal, al-arif haqiqata nafsih,
orang yang faham dengan hakikat dirinya, al-arifu haqiqata nafsihi wa masirahu, dan juga faham mengetahui tentang masirahu, masir tempat kembalinya, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Jadi menurut penulis tafsir ini, inilah harusnya kondisi ideal seorang hamba ya. Seorang hamba yang abid, hamba yang ahli ibadah, yang berfikir dan faham tentang hakikat diri dan tempat kembalinya di masa yang akan datang. Lianna sya'nal kafiril jahidid dhalil munharif, tidaklah dalam seperti keadaan seorang yang kafir, al-jahid pembangkang, ad-dhal yang sesat, al-munharif yang menyimpang. Jadi idealnya adalah sebagai seorang ahli ibadah yang berfikir dan faham terhadap hakikat diri dan tempat kembali kita di masa nanti, tidak seperti keadaan orang kafir yang membangkang, yang sesat dan menyimpang. Alladhi yang a'rada an tariqil istiqamati inadan, yang mereka berpaling ya. A'rada artinya berpaling, an tariqil istiqamah, dari jalan keistiqamahan, inadan dalam keadaan membangkang, au mailan ma'al hawa, atau cenderung disebabkan oleh hawa nafsunya, au jahlan wa dhalalan, atau bahkan disebabkan kebodohan dan kesesatannya. Wa ma aktsarud dhallin an tariqil hidayah, dan alangkah banyaknya orang yang sesat dari jalan hidayah. Al-mutanakkibin manhajil istiqamah, yang lari dari manhaj yang istiqamah, manhaj yang lurus. Alladzi nastahiqqul ghadab, yang mereka berhak mendapatkan al-ghadab, kebencian, kemarahan, waqsuktul ilahi, dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kesimpulan barangkali dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini kesimpulannya. Artinya apa? Karena sebagai manusia kita berpotensi disesatkan oleh hawa nafsu atau bahkan berpotensi disesatkan oleh akal, maka tidak ada yang bisa membimbing kita dan menjaga kita dari peluang-peluang kesesatan karena hawa nafsu dan akal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami untuk mendapatkan hidayah, jalan yang lurus. Jalan mana jalan yang lurus itu? Jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan para nabi dan rasul. Jalan para nabi dan rasul, jalan para orang-orang yang siddiq, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Dan kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari jalannya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang lari dari kebenaran, sehingga mereka mendapatkan al-maghdub ya, kemurkaan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira penjelasannya. Baik, saya ulang kembali membaca terjemahnya ya. Wa qad ta'assafa al-ahwa'u bin nufus wa tazighu bil 'uqul. Dan kadang jiwa seseorang itu cenderung kepada keburukan karena hawa nafsu dan tersesatkan oleh akal fikirannya, tergelincir disebabkan akalnya. Fala 'asima minat taraddi fi syahawat, maka tidak ada yang bisa menjaga dari terjerumusnya di dalam syahwat, wa matahatil inhiraf, dan jurang penyimpangan, illallah, kecuali Allah. Lidha, untuk itu, arsyadana al-haqqu subhanahu wa ta'ala ila talabil hidayati wat taufiq minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menuntut, untuk meminta hidayah dan taufik darinya.
hatta nasira ala manhajil haqqi wal adli, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang benar dan adil. Wal naltazimu tariqal istiqamati wan najah, dan kita selalu konsisten di jalan istiqamah dan keberhasilan. Wa huwa tariqul Islam al-qadim al-mustamirru alladhi an'ama Allahu bihi 'alan nabiyyin was-siddiqin was-salihin. Dan dia merupakan jalan Islam yang sudah lama, yang selalu Allah berikan kepada orang-orang yang telah beliau beri nikmat, baik kepada para nabi, kepada orang-orang yang siddiq, dan kepada orang-orang yang soleh. Wa hadha sya'nul 'abdil 'abid an-nasiqi wa ana sya'nul 'abdil 'abid an-nasiqi al-'aqilil 'arifi haqiqata nafsihi wa masirahu fil mustaqbali. Dan inilah harusnya kondisi seorang hamba yang ahli ibadah, yang berakal dan faham tentang hakikat dirinya dan tempat kembalinya di masa yang akan datang. La sya'nal kafiril al-jahidi al-dhalil munharif. Tidaklah seperti keadaan orang kafir yang menentang atau membangkang, sesat dan menyimpang. Alladhi a'rada an tariqil istiqamati, yang dia menyimpang dari jalan keistiqamahan idadan dengan membangkang, au mailan ma'al ahwa, atau cenderung mengikuti hawa nafsu, au jahlan wa dhalalan, atau karena kebodohan dan kesesatannya. Wa ma aktsarud dhallin an tariqil hidayah, dan alangkah banyaknya orang yang sesat dari jalan hidayah. Al-muntakibin manhajil istiqamah, yang lari dari manhaj jalan keistiqamahan. Alladzi istahaqqul ghadab, yang berhak mendapatkan kemurkaan, wasukhtil ilahi, dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini untuk tambahan materi kita. Terima kasih. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya untuk difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.